Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Universitas Trilogi akan membahas hasil dari pekerjaan kami. Di sini kami bertujuan untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah aplikasi teknologi bisnis. Di sini kami mengerjakan mengenai pitch deck yang membahas tentang UMKM kerupuk kulit sapi. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, saya Wulandari Sagita dan teman-teman saya ada Muhsin Ibrahim, ada Ilham Tridarmawan, Ardia Pancamilga, dan terakhir ada Rido Bayu Setiawan. Next. Ya, di sini ada goal dan visi dari kami. Goal dan misi dari kami adalah menciptakan inovasi dan lapangan kerja khususnya UMKM untuk membantu perekonomian lingkungan sekitar, serta melestarikan dan jajanan tradisional sebagai jajanan yang kekinian untuk milenials. Dan berikut ada data kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Persentase penduduk Indonesia miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% terhadap bulan Maret 2020 dan meningkat 0,97% terhadap bulan September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap bulan Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap bulan September 2019. Berikut tadi adalah fakta kemiskinan tahun 2020. Dan kita bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kita bertujuan untuk menciptakan UMKM yang melibatkan masyarakat sekitar sehingga memiliki lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dan yang tujuan dan UMKM yang akan kita ciptakan tersebut ialah kerupuk kulit yang menjadi jajanan sebagai jajanan milenial yang kekinian. Selanjutnya. Dan berikut juga ada problem dari UMKM yang kita ingin jalani. Problem tersebut ialah ketersediaan bahan baku berupa kulit mentah di Indonesia kurang. Karena secara karakteristik pada dasarnya masyarakat Indonesia bukan pemakan daging. Konsumsi daging hanya pada saat-saat tertentu seperti ketika ada hajatan atau saat Idul Adha atau Lebaran lah. Ketupat, pakai ketupat. Yang kedua, menurunnya jumlah peternak sapi dan kerbau di Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2019 yang berpengaruh berkurangnya ketersediaan bahan baku. Dan berikut di kanan ini ada data statistik peternakan sapi di Indonesia, di mana perkembangannya nggak begitu signifikan ya, malah justru turun terus. 2015 ada di 500.000, 2016 naik, dan ke 17, 18 sampai 19 malah turun naik. Jadi nggak lebih banyak daripada tahun 2016. Jadi nggak ada perkembangan kayaknya. Lanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk solusinya ini yang kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut ialah mencari lebih distributor penghasil kulit sapi dan kerbau di berbagai daerah, juga menjalin mitra dengan peternak dan rumah potong sapi dan kerbau agar memenuhi kebutuhan bahan pokok untuk jadikan olahan kerupuk kulit. Untuk market size-nya di sini sumber produksi UMKM kerupuk kulitnya di sini kan ada 3 foto. Nah, yang dari dasarnya itu kan dari pengolahan ini. Untuk pengolahan ini kita ambil itu dari peternak. Kalau peternak itu nggak mencukupi bahan baku untuk memproduksi kerupuk kulit kita ke tempat pemotongan sapi. Nah, jadi di setiap individu kelompok peternak sapi menjadi
target market sebagai partner supply penyedia kulit sapi. Nah, untuk yang rumah potongnya itu sendiri, setiap individu atau kelompok rumah potong menjadi target market sekaligus penghasil tambahan dengan manfaatkan sebagai suplai kulit sapi. Next, kompetitor. Di sini aspek meliputi harga, kualitas, rasa, dan keamanan. Produknya itu kerupuk kulit kekinian. Harganya sekitaran 15.000 per 200 gram. Kualitas sangat baik karena dikemas dengan kemasan yang baik, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, pelayanan penjual yang baik, dan pengiriman barang yang cepat ke konsumen. Rasa memiliki 5 varian rasa yang beragam. Keamanan, terdapat nomor BPOM resmi dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Produk rambak rambo, harga kisaran 60.000 per kilogram. Kualitas pembelian terdapat di media sosial. Pelayanan penjualan yang baik. Rasa memiliki 3 varian rasa yang beragam. Keamanan belum terdapat nomor BPOM resmi dan telah mencantumkan tanggal kadaluarsa. Produk Jengbara harga kisaran 10.000 per 250 gram. Kualitas kemasanannya menggunakan kemasan biasa dan stiker label keamanan pemasaran. Rasa memiliki 3 varian rasa yang beragam. Keamanan belum terdapat nomor BPOM yang resmi dan menampilkan tanggal kadaluarsa. Produk kerupuk kulit kekinian. Gambaran tentang produk tersebut ada di samping. Produk kerupuk kulit kami ialah suatu bentuk inovasi yang dikembangkan dari jajanan atau cemilan tradisional menjadi cemilan yang modern yang bisa dikonsumsi oleh siapa saja dan berbagai kalangan, serta membantu perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat agar mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Next. Selanjutnya ada di kelebihan produk yang diberikan kepada customer. Kelebihan yang diberikan ke customer ialah sangat memperhatikan kualitas bahan pelanggan dengan rasa varian berbeda-beda. Kami juga memberikan label pada kemasan seperti tanggal kadaluarsa serta menyertai bukti label BPOM yang memberikan rasa aman ketika konsumen mengonsumsi kerupuk kulit kami. Next. Next slide-nya. Tolong, please. Ya. Wah, muncul nih. Nah, selanjutnya adalah apakah sudah digunakan atau dites pada customer? Kami sudah melakukan riset dan observasi pasar terlebih dahulu sebelum mendapatkan di pasaran. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumen menyukai produk yang kami tawarkan dan kami juga sudah mengajukan produk kami ke BPOM agar mendapatkan kelayakan dan keamanan produk supaya konsumen tidak khawatir jika mengonsumsi produk kulit kami. Produk kerupuk kulit kami. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini kita sudah membuat bisnis model atau biasa dibilang dengan BMC. Lalu, pertama ini kita menentukan customer segmennya. Nah, customer segmen yang kita pilih adalah masyarakat penggemar kerupuk dan juga generasi melek internet atau generasi yang atau bisa dibilang generasi milenial. Lalu dari customer relationship-nya itu kita memasarkan melalui saluran-saluran seperti WhatsApp, lalu di media sosial, lalu juga door to door karena
penikmat kerupuk kulit ini juga bukan cuman anak remaja, kan itu juga penikmat kerupuk kulit juga ibu-ibu rumahan yang mengelola menjadi masakan. Lalu value proportion-nya ada kualitas bahan produk dan pelayanannya dengan baik, harga terjangkau dan aksesibilitas. Lalu aktivitasnya adalah pembelian bahan baku, lalu produk dan pengemasan, lalu penjualan. Partners yang kita buat adalah yaitu yang pasti adalah supplier kulit sapi, lalu dengan mitra pengemudi karena kami membutuhkan juga untuk pengantaran barang dari penjual ke konsumen, lalu ada pengiriman logistiknya. Lalu channel-nya ini kami itu bisa dibilang bekerja sama dengan toko kelontong, lalu personal seperti reseller, lalu ada awareness-nya menggunakan media sosial untuk menarik customer. Jadi pemasarannya ini kita memakai media sosial sebagai bahan untuk memasarkan produk. Lalu key resources-nya ada tempat dan alat produksinya, lalu ponsel dan kuota internet sebagai modal untuk memasarkan di media sosial, lalu ada kendaraan untuk mengantar barang dari penjualan ke konsumen, lalu tenaga kerja, ya tenaga kerja ini yang kita pakai adalah tenaga kerja yang seperti ibu-ibu di lingkungan sekitar kita untuk untuk menghasilkan tambahan untuk kebutuhan mereka. Lalu keuangannya ini kita memakai modal sendiri dan juga memakai juga modal pinjaman. Lalu cost structure-nya yaitu memakai 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Revenue stream-nya ini adalah penjualan kerupuk kulit original dan varian rasa. Jadi ada kerupuk kulit yang original yang biasa dipakai untuk diolah menjadi makanan atau masakan selanjutnya. Lalu untuk cemilannya ini kita memakai varians rasa atau berbagai macam varians. Next. Nah, di sini ada proyeksi pertumbuhan usaha. Kita itu memakai dari tahun 2018, 2019 sampai dengan 2020. Bisa dilihat di sini kita memakai kurva dari bulan Januari sampai bulan Desember di 3 tahun. Pada penjualan tahun 2018, kita di bulan Januari itu mendapatkan omset sebesar 1 juta, lalu naik di bulan Februari 2 juta, dan turun di bulan Maret. Nah, penurunan ini hanya sedikit. Naik di bulan Maret sebesar 1.135.000, lalu terus naik, lalu mengalami penurunan di bulan Mei, dan dari bulan Mei ini sampai bulan Desember di tahun 2018 mengalami kestabilan omset. Lalu di 2019, pada awal bulan 2019 itu kita mendapatkan omset sebesar 1.400.000 dan selalu naik sampai bulan April, yaitu mendapatkan omset sebesar 3 juta, mengalami penurunan dari 3 juta ke 2.700.000 pada bulan Mei. Lalu di bulan Mei ini kita stabil atau mengalami kenaikan yang cukup stabil sampai ke Desember atau di bulan akhir di bulan 2019. Lalu pada tahun 2020 di awal bulan di bulan Januari kita mendapatkan omset sebesar 4.700.000 hingga bulan April mengalami kestabilan kenaikan. Di bulan April 5.500.000, lalu mengalami penurunan di bulan Mei sebesar 500.000 yaitu menjadi 5 juta. Lalu dari bulan Mei 2020 sampai ke bulan Desember 2020 itu mengalami kenaikan yang menurut kami itu baik, dan menurut kami juga kenaikan omset yang cukup banyak dari 5 juta di pertengahan tahun, di akhir kita mendapatkan omset sebesar 7 juta. Jadi kesimpulannya ini pada tahun 2018 hingga tahun 2020 ini kita mengalami kenaikan yang cukup baik dan cukup sangat amat baik untuk bisa dibilang untuk UMKM di lingkungan sekitar.
Jadi kita mengalami penurunan, tapi hanya mengalami penurunan sebesar ya nggak gede-gede banget. Jadi ya bisa dibilang ini kenaikan UMKM dan perkembangannya sangat bagus. Next. Udah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Berikut adalah tim pada kelompok 1, itu dari Dobayu Setiawan, lalu ada saya sendiri Wulandari Sagita, lalu ada Ardea Pancamilga, Muksin Ibrahim Al-Habsyi, lalu terakhir ada Ilham Tridarmawan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, dan jika ada kelebihan tolong Simpen. diambil sebagai pelajaran untuk UMKM yang akan dibuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan